Sebagai user yang tidak menganut satu ekosistem tertentu, gue tuh tahu banget rasa kesel dan frustasinya ketika mau ngirim file dari satu device ke device lainnya. Contohnya di sini adalah dari HP Android gue ke laptop Mac OS gue. Setelah beberapa waktu, akhirnya gue nemu satu aplikasi yang gratis dan juga gampang untuk dipakainya untuk ngirim dari Android ke Mac atau sebaliknya dari Mac ke Android. Namanya adalah LocalSend. Hey guys, gue Camel the Killer dan mari kita bahas si aplikasinya. Oke, kalau teman-teman itu berada di dalam satu ekosistem tertentu, hal-hal seperti ini tentunya bukan jadi masalah besar. Kalau di Apple itu ada AirDrop, kalau di Android itu ada Quick Share. Nah, yang jadi problem adalah kalau teman-teman itu kayak gue, HP-nya itu adalah Android, laptopnya itu adalah Mac OS. Disitulah terjadi masalah. Gimana ngirimnya? Pakai apa ini ngirimnya? Kalian juga ngerasain nggak keribetan yang sama kayak gue nih? Karena nggak mungkin dong mereka kerjasama untuk akhirnya ngebuat satu aplikasi biar bisa ngirim file seperti ini. Rugi dong ekosistem mereka. Oh iya, sebelumnya di sini kalau teman-teman itu pakai HP-nya Android kemudian si laptopnya itu adalah Windows, itu tuh nggak ada masalah karena si aplikasi Quick Share bawaannya Android ini itu ada di operating system Windows, tapi sialnya nggak ada di operating system Mac. Tapi kalau HP kalian itu iPhone dan laptop kalian itu Windows, nah tonton deh video ini. Ini bukan pertama kalinya gue nyobain aplikasi buat ngirim-ngirim file seperti ini. Sebelumnya gue itu udah pernah nyoba beberapa aplikasi dan beberapa cara untuk ngirim file dari HP ke laptop dan juga dari laptop ke HP. Di awal ketika nyari aplikasi untuk kirim file ini, gue tuh mempunyai beberapa prinsip. Yaitu yang pertama adalah kalau bisa nggak perlu install aplikasi di HP gue. Atau kalaupun install, ya gue nggak perlu untuk membuka aplikasinya karena gue ngerasa agak ribet aja ya. Jadi secara user experience, gue itu mempunyai prinsip mendekati si Quick Share bawaan dari si Androidnya ini. Atau kalau di iPhone ya mendekati si AirDropnya ini. Agak muluk-muluk sih emang, tapi ya siapa tahu kan ada aplikasi yang seperti itu. Yang paling basic yaitu adalah langsung nyolok kabel dari HP ke laptop gue menggunakan kabel C2C. Di laptop sih ada aplikasi yang perlu diinstal ya, yaitu adalah Android File Transfer, tapi ya nggak masalah sih kalau di laptop. Sebenarnya cara ini tuh paling mudah dan udah pasti works, cuman gue tuh ngerasa kelemahannya adalah gue tuh harus nyari file-file yang mau gue kirim dan itu ribet banget. Kalau misalnya foto, gue tuh harus tahu ini tuh file mana yang mau gue kirim, misalnya si DSC-nya itu yang nomor berapa yang harus gue kirim. Itu kan ribet ya. Belum lagi kalau misalnya dia ada di folder terpisah, itu tuh gue harus nyari lagi si file-file yang ingin gue kirim. Dan kalau teman-teman itu nggak ngerti si struktur folder dari Android, itu tuh pasti akan kesusahan banget untuk ngirim file menggunakan si metode kabel colok ini. Serta yang paling penting dan paling nyusahin itu adalah gue nggak bisa nge-preview file yang ingin gue kirim. Jadi harus gue kirim dulu, gue lihat di laptop, baru deh di situ kelihatan salah nih file yang gue kirim. Nah, tiba-tiba gue tuh nemu aplikasi yang cara kerjanya itu mirip seperti Quick Share atau AirDrop. Namanya adalah NearDrop. NearDrop ini tuh ngebuat si laptop Mac gue itu tuh bisa terdeteksi saat pakai Quick Share. Nah, cara makanya juga gampang banget ya. Itu tuh kita tinggal pilih file mana yang mau dikirim, kemudian lalu pencet Quick Share ya yang di handphone. Lalu nanti tuh di bagian penerimanya akan muncul si laptop Mac gue ini. Jadi dia akan terdeteksi sebagai handphone Android. Dan di laptopnya itu nanti akan muncul notif, itu tinggal kita accept aja dan filenya langsung keterima. Lah, ini nggak ada kendala, kenapa nggak pakai ini aja? Nah, jadi si aplikasinya ini tuh ada bug untuk HP Samsung karena aplikasi Nearby Share dari Android dan Quick Share dari Samsung itu kan merger jadi satu ya. Dan sialnya HP gue ini adalah HP Samsung. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pakai HP Samsung, itu tuh bisa pakai aplikasi si NearDrop ini. Dan menurut gue itu lebih gampang dan lebih enak, lebih smooth udah mendekati Quick Share. Selain bug tadi, permasalahannya adalah emang sih gue itu bisa ngirim dari handphone ke laptop, tapi gue nggak bisa sebaliknya dari laptop ke handphone ya, karena si bugnya tadi itu. Jadi si handphone gue ini tuh nggak terdeteksi ketika gue mau ngirim file dari laptop ke handphone. Jadi si Quick Share-nya itu nggak mau muncul gitu. Jadi ya gue nggak bisa ngandelin si aplikasi NearDrop ini. Selanjutnya gue agak nurunin prinsip gue dikit nih. Jadi gue akhirnya nyoba aplikasi yang perlu install di HP gue, tapi nggak perlu buka aplikasinya ketika mau mengirim file-file ini. Namanya adalah Soduto atau KDE Connect. Sebenarnya mereka ini sih dua aplikasi yang berbeda, tapi secara engine atau prinsip tuh sama aja. Jadi bisa dipakai lah keduanya. Nah, kelebihan Soduto ini atau KDE Connect itu, kita tuh nggak hanya sekedar untuk ngirim file, tapi juga bisa untuk ngasih notif. Kalau misalnya HP kalian lowbat, terus kemudian kalau ada telepon itu ada notifnya. Kemudian kita juga bisa ngopas file dari HP ke laptop atau dari laptop ke HP. Ini tuh mirip sama yang kayak di punya Apple ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu sesuatu yang bagus di laptop gitu ya, teman-teman kopas terus kemudian mau ngirim ke handphone, ya itu tinggal di paste kayak biasa aja di handphone gitu. Top.
Dan Soduto ini menjadi solusi dari permasalahan AirDrop yang sebelumnya. Gue bisa ngirim file dari laptop ke handphone. Nah, berarti ini masalahnya beres kan? Ah, nggak juga. Masalahnya si aplikasi Soduto atau KDE Connect ini kadang itu mut-mutan. Kadang bisa ngirimnya, kadang ngirimnya berhasil tapi notifnya gagal, kadang ya emang gagal aja gitu. Ya gue sih ngerasa agak bete aja ketika gue pengen ngirim file yang cukup banyak gitu ya. Terus ternyata dianya lagi bad mood, lagi nggak bisa ngirim. Bete gitu. Oh ya, dan gue itu nggak pernah ngirim file dari handphone ke laptop gue menggunakan aplikasi Soduto atau KDE Connect ini karena gue ngerasa gue itu harus buka aplikasinya untuk ngirim file tersebut. Jadi untuk ngatasi hal tersebut gue itu selama ini pakai dua aplikasi, AirDrop untuk ngirim dari handphone ke laptop dan Soduto atau KDE Connect itu untuk ngirim dari laptop ke handphone. Ribet kan? Mana yang satu lagi mut-mutan, suka ngambek. Sampai akhirnya gue nemu si LocalSend ini. Ya, tapi dengan konsekuensi ya, gue tuh harus install aplikasinya di handphone dan harus ngebuka app-nya kalau mau ngirim file. Aduh, luntur lah ini idealisme dan prinsip-prinsip gue di awal. Apalah artinya prinsip gue di awal tadi kan? Yang tadinya nggak mau install, jadi harus install. Yang tadinya nggak mau ngebuka, akhirnya harus ngebuka. Tapi ya, yang penting works, oke? Tapi sebelum itu mungkin kalian bertanya, lah kalau gitu mah pakai aplikasi lain aja macam ShareIt, MacDroid, atau AirDroid aja nggak sih? Ya nggak? Kan sama tuh fungsinya. Perlu dibuka juga untuk ngirim filenya. Jadi gini, jadi gue tuh punya ketidakpercayaan terhadap aplikasi-aplikasi si freemium macam gitu. Karena dulu gue juga suka tuh nginstal aplikasi-aplikasi yang kalau kita nge-search problem kita, dia tuh ada di pencarian paling atas. Biasanya itu mereka tuh punya blog untuk rekomendasi aplikasi-aplikasi apa aja yang direkomendasikan, kemudian di nomor berapanya itu aplikasi mereka. Nah itu tuh gue tuh menghindari aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Karena apa? Ya karena biasanya sih mereka tuh emang gratis, tapi biasanya ada satu atau beberapa fitur yang di lock. Jadi kita tuh harus berbayar untuk menggunakan keseluruhan fitur yang mereka punya. Kedua, itu biasanya aplikasinya itu bloatware gitu. Jadi banyak fitur-fitur yang sebenarnya kita tuh nggak butuh, tapi sama mereka dimasukin dan kita tuh nggak bisa ngapus si fitur itu. Dan biasanya fiturnya jadi premium gitu kan. Terus yang ketiga, biasanya kalau mereka itu gratis itu tuh ads-nya banyak banget ya. Ya kita nggak tahu ya kalau misalnya ada ads kayak gitu, data kita tuh akhirnya dipakai buat apa untuk mereka, entah itu dijual atau kayak macam-macam, gue itu nggak tahu. Dan gue juga agak bete ya ketika kita pakai satu aplikasi yang ternyata ada ads-nya gitu. Apalagi kalau misalnya kita di close terus kemudian dibuka, ada ads-nya. Mau ngelakuin hal basic aja perlu ada ads-nya. Apa ini? Namanya CapCut, semua ada ads-nya. Hah? Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Killer pada video kali ini. Jadi apa itu LocalSend? Apa yang membedakan dia dengan aplikasi sejenis lainnya? Jadi LocalSend itu adalah aplikasi buat transfer file antar device dan antar operating system. Mau teman-teman pakai Windows itu bisa, pakai Mac bisa, pakai Linux pun juga bisa. Kalau di handphonenya itu mau pakai Android ataupun iOS itu juga bisa. Dan ini nih yang menarik dari LocalSend ini. Jadi si LocalSend ini itu tuh selain gratis, dia itu adalah open source. Yang artinya apa? Ini aplikasinya dibangun oleh komunitas, jadi oleh teman-teman developer. Thanks untuk teman-teman developer yang mengembangkan aplikasi ini. Atau kalau teman-teman itulah seorang developer dan jago banget gitu ya, kalian bisa bikin aplikasi lain menggunakan base engine dari si LocalSend ini. Karena ya kodenya juga open source gitu kan. Lalu kelebihan LocalSend dari aplikasi file transfer lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah desentralisasi. Jadi si LocalSend ini itu nggak pakai server-serveran buat ngirim filenya. Jadi ini tuh langsung murni peer-to-peer antara laptop dengan handphone kalian. Dua, yaitu adalah open source. Jadi kodenya ini terbuka untuk publik dan siapapun bisa berkontribusi untuk mengembangkan si project ini. Jadi dia tuh nggak bergantung pada satu developer tertentu. Yang ketiga, karena dia open source maka dia aplikasinya gratis. Beneran, ini tuh gratis tis-tis. Nggak ada ads, nggak ada tracking tersembunyi, nggak ada biaya aplikasi lain-lainnya. Ini tuh murni gratis. Gratis total. Yang keempat yaitu adalah aman. Ya walaupun dia itu gratis dan open source, tentunya keamanan ini nggak boleh kita hiraukan ya. Jadi LocalSend ini aman karena dia menggunakan sistem keamanan end-to-end encryption. Jadi yang bisa lihat si filenya itu cuman si handphone atau si laptopnya. Jadi orang ketiga yang ada di tengah-tengah hubungan mereka berdua ini nggak bisa ngelihat gitu si filenya ini apa. Yang kelima yaitu adalah gampang untuk digunakan. Yes, betul banget. Ini tuh user interface-nya gampang banget ya, ukurannya gede-gede ya. Terus kemudian gue rasa ini tuh kalau misalnya dipakai orang tua juga bisa make ini aplikasinya. Saking gampangnya. Terus ada gak bang kekurangannya? Ya tentu ada dong.
Tapi gue itu belum ngerasain kekurangan yang gimana-gimana ya, yang cukup fatal. Misalnya yaitu adalah koneksi terputus atau misalnya ada beberapa file yang ternyata nggak bisa dikirim gitu ya. Paling yang gue rasakan sejauh ini itu adalah kecepatan transfer filenya itu tuh nggak secepat pakai NearDrop atau Soduto atau native pakai si Quickshare ini. Jadi dia tuh kerasa gitu lamanya gitu, 11-12 lah sama si kecepatan rumah Indi. Tapi ya namanya aplikasi gratis gitu ya. Mau protes apa lagi coba? Udah syukur sih sebenarnya ada yang ngasih aplikasi kayak gini gratisan gitu. Dan kalau secara teori gue salah satu problemnya gitu ya atau kekurangannya mungkin itu adalah ketika ada bug itu akan lama untuk diperbaikinya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ya karena ini kan modelnya open source ya, yang kontribusi juga ada banyak orang dan mereka nggak secara apa ya namanya didedikasikan untuk mengembangkan aplikasi ini aja. Jadi mereka ini pada sukarela nih untuk mengembangkan si aplikasi ini. Jadi ya wajar aja misalnya gitu ada bug nggak langsung semerta-merta langsung diperbaiki atau langsung ada update untuk perbaikan bug tersebut. Ya bersabar aja sih kalau misalnya ada bug dan lama banget untuk dibetulinnya. Dan juga gratis, open source lagi. Dan ini cara untuk makainya ya secara singkat aja. Kalau mau video fullnya bisa klik sesuatu di atas sini atau nanti gue taruh link videonya di deskripsi. Jadi di sini di handphone kalau mau ngirim file teman-teman tinggal ke bagian send, kemudian pilih aja filenya. Di sini bisa milih berbagai macam ya, ada file, media, bahkan bisa folder juga. Teman-teman misalnya contoh di sini klik file, terus kemudian pilih file yang ingin dikirim. Contohnya ini. Kalau udah nanti di sini di bagian bawah itu ada nearby device ya. Jadi nearby device di sini adalah si laptop macOS gue. Jadi gue tinggal klik aja si filenya ini. Nanti di laptop gue itu langsung dikirim filenya ya. Nah bisa teman-teman lihat seperti yang gue bilang sebelumnya, aplikasi ini tuh kecepatan ngirim itu nggak secepat itu gitu, tapi ya lumayan lah gitu untuk kirim si filenya ini. Dan ketika ngirim gini tuh kita tuh harus selalu ngebuka si aplikasinya gini ya. Jadi ketika kita ngeback seperti ini tuh langsung ada tulisan mau di cancel nggak. Kalau misalnya enggak, kita klik continue ya akan balik lagi ke halaman yang seperti ini. Ini kita tunggu aja. Nah kalau udah nanti dia itu akan tersimpan di folder download. Nah ini dia file yang tadi berhasil kita transfer dari handphone ke laptop gue. Nah di sini kok gue tadi nggak perlu ngeklik OK ya untuk terima filenya, karena di sini di laptop gue atau di handphone gue tuh udah ngefavoritin si device gue ini. Dan di bagian receive ya, di file receive ini mau di handphone maupun di laptop gue udah ngeklik yang si quick save ini di bagian favorit. Jadi file yang dikirim dari device favorit gue itu langsung di accept di handphone gue ini atau di laptop gue ini. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen kayak gitu ya tinggal klik off aja, atau kalau pengen selalu di accept itu tinggal klik yang on aja. Tapi ini sih agak berbahaya ya untuk security atau tiba-tiba ada yang ngirim file aneh-aneh ke laptop atau device teman-teman. Jadi saran gue sih yang si favorit ini aja. Udah pasti yang difavoritin ya gadget-gadget yang teman-teman punya gitu, yang teman-teman tahu gitu. Cara pakainya gampang banget kan? Kalau di laptop juga sama ya. Teman-teman tinggal ke bagian send sini. Kemudian misalnya pilih file yang ingin dikirim atau tinggal klik and drag aja filenya ke aplikasi ini. Kalau udah ya tinggal dipilih device-nya. Nanti di handphone karena gue tadi udah ngefavoritin, dia langsung di auto save seperti ini. Nanti kita bisa show in folder atau kita bisa open seperti ini ya. Nah ini contohnya, ini udah ada tadi file yang kita kirim ya, TikTok logo wine.png. Ini juga PNG ya, kelihatan seperti ini gitu. Jadi itu dia LocalSend, aplikasi yang ngebantu gue buat transfer file dari HP Android gue ke laptop macOS gue. Kalau kalian punya rekomendasi transfer aplikasi lainnya yang lebih OP, tulis dong rekomendasi aplikasinya di kolom komentar di bawah sini. Karena gue juga pengen tahu ya, siapa tahu yang lebih cepat. Sekian video kali ini, like kalau bermanfaat dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.